Welcome back to Mirror Story. Kali ini aku punya cerita tentang misteri wanita berambut pendek. Yang mana kebetulan cerita ini adalah pengalaman pribadiku sendiri. Dan ceritanya pada tahun 2016, saat itu saya masih bertugas sebagai duta wisata Kota Banjarbaru, kota saya. Pemerintah kota memiliki agenda setiap tahunnya untuk turut serta di berbagai acara kebudayaan. Salah satunya acara festival budaya di Kota Baru. Saya dan 9 teman duta wisata lainnya yang bertugas bersama pegawai Dinas Pariwisata berangkat ke Kota Baru. Saat itu kami sedang semangat menuju Kota Baru. Ya tentu saja, karena itu adalah kabupaten terindah di Kalimantan Selatan. Memang sepanjang jalan yang menarik perhatian kami adalah cerita mistisnya. Singkat cerita, kami pun tiba di Kota Baru dan disambut oleh Duta Wisata Kota Baru. Dan besok harinya diajak untuk berwisata. Karena acara festival diadakan hingga siang hari, kami pun berangkat ke tempat wisata pada sore hari. Saat itu pukul 5 sore, sebut saja namanya Hadi, si duta wisata Kota Baru yang mengajak kami berwisata ke air terjun di tengah pegunungan. Sepanjang perjalanan di mobil, kami banyak bertanya tentang kenyataan Saranjana, apakah itu nyata atau tidak. Karena bagi kami yang dari kota, itu terdengar seperti dongeng belaka. Hadi mengatakan itu benar adanya. Bahkan pamannya sendiri pernah hilang bertahun-tahun dan ditemukan di pegunungan Meratus yang jaraknya dengan Kota Baru sangatlah jauh. Masih saja tak begitu percaya, kami banyak membuat guyonan terkait Saranjana. Salah kami juga sih, bermain di air terjun tengah hutan pegunungan saat hari sudah mulai gelap. Menjelang maghrib tiba, kami kembali ke hotel, lalu makan malam dan dilanjutkan bercanda seperti biasa. Memang kalau saya ingat-ingat, bercandaan saat itu seperti, wah katanya orang Saranjana cantik ya, nanti aku punya pacar orang Saranjana dia. Seperti itulah. Mungkin karena hal itu, akhirnya kejadian tidak terduga terjadi. Saat pukul 11 malam, kami kembali ke kamar hotel masing-masing. Saat itu saya sedang membersihkan makeup dan teman sekamar saya sudah tertidur pulas. Aneh rasanya saya merasa diperhatikan. Bahkan saat ini saya bercerita, bulu kuduk saya merinding mengingat kejadian itu. Berusaha untuk positive thinking, saya ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan sikat gigi. Sesudahnya, saya membuka pintu kamar mandi dan begitu kagetnya, tepat di samping meja rias kuno di kamar saya, berdiri seorang perempuan berambut pendek sebahu dengan pakaian seragam hitam putih. Dia nampak diam dan menunduk. Saya lihat teman saya masih tertidur pulas. Saya shock dan tidak berani keranjang. Karena takut, saya berpikir untuk melarikan diri ke kamar teman saya. Anehnya, semenjak saya membuka pintu kamar, sejak saat itu juga saya merasa pikiran dan tindakan saya tidak sinkron. Saya ingin belok ke kanan, malah belok ke kiri, dan berjalan menunggu tangga yang gelap ke lantai atas. Saat mau melangkah naik, saya melihat seperti nampak bayangan putih di atas tangga. Saya berusaha membaca doa-doa di dalam hati dan berusaha keras membalikkan badan saya. Akhirnya saya bisa berbalik arah dan menuju kamar teman saya. Rasanya saat itu saya sudah berlari sangat kencang, tapi nyatanya langkah kaki saya sangatlah pelan. Hingga saya merasakan panas di sekitar leher dan mendengar suara shh. Sesaat setelahnya, saya langsung dapat berlari dengan kencang. Saya juga masih mengingat saya hampir terpeleset. Kebetulan kamar teman saya berada di pojok koridor.
Saya pun mengetuk pintu kamar teman dan langsung masuk ke ranjang juga berselimut. Saya berdoa di dalam hati, namun yang keluar dari mulut saya adalah tawa. Ya, saya tertawa. Teman-teman saya selama berjam-jam mencoba mengajak saya bicara dan menanyakan saya kenapa dan ada apa. Tapi yang keluar dari mulut saya hanyalah tawa dan tangisan secara bergantian. Hingga mereka membaca doa-doa sambil berusaha membuat saya tenang. Hingga akhirnya saat saya tidak bisa mengendalikan tawa saya yang sangat lama, mereka semua pergi meninggalkan saya karena ketakutan. Lalu kembali dengan membangunkan semua orang rombongan kami. Ya, akhirnya kamar teman saya menjadi sangat ramai. Meski banyak orang di kamar yang mengajak saya bicara, namun saya tetap saja tertawa dan menangis. Hingga akhirnya saya menjelang subuh, saya yang hampir semalaman menangis dan tertawa tanpa bisa mengendalikan, padahal dalam hati saya berdoa dan berusaha untuk tenang. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang mengaji di masjid, menandakan sebentar lagi azan subuh. Saat itulah saya dapat berhenti tertawa dan menangis, lalu tertidur pulas. Oke sahabat, setelah ini akan ada kisah tentang hutan bunuh diri di Jepang. Stay with Mirror Story.